Ex-Wakapolri Ogroseno minta Ibtu Rudiana jujur kenapa HP Eki tak dibuka, Susno Duaji, ini aneh. Ex-Wakapolri tahun 2013 sampai tahun 2014 Komjen Pol Purn, Ogroseno meminta agar Ibtu Rudiana jujur di dalam kasus Vina Cirebon. Ogroseno bertanya kepada Kapolsek Kapetakan tersebut di mana keberadaan HP Eki yang tak pernah dijadikan alat bukti atau diperiksa. Sementara ex-Kabareskrim, Komjen Pol Purn, Susno Duaji menilai hilangnya HP Eki yang merupakan hal aneh. Ogroseno meminta Ibtu Rudiana untuk bersikap jujur demi membantu ketujuh terpidana kasus Vina Cirebon dalam mengajukan peninjauan kembali, PK, ke Mahkamah Agung. Ibtu Rudiana cobalah bersikap jujur, apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan saya satu aja, HP komunikasi Eki ini kemana sekarang? Kenapa tidak diserahkan sebagai barang bukti? Persoalan kita para terpidana ini anak-anak tidak mampu. Mereka berhadapan hukum dengan takut, pasrah, kemudian ada film bisa berkembang seperti ini, ujar Ugro seperti dikutip dari Nusantara TV yang tayang pada Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024. Ia meminta agar HP milik Eki harus dibongkar. BlackBerry milik Eki almarhum sampai sekarang belum ditemukan, dan itu harus dibongkar. Kemudian rekaman-rekaman CCTV yang ada di jalan kemudian HP-HP yang digunakan oleh dugaan para pelaku yang sudah ditangkap atau belum ditangkap. Ini semuanya kan bisa dilihat dari daftar BlackBerry milik Eki, siapa saja yang mengadakan komunikasi dengan Eki. Saya rasa ini pekerjaan yang sulit bagi penyidik Polri, jelasnya. Ogroseno mengatakan sebaiknya anggota-anggota polisi yang pernah diminta Ibtu Rudiana, pangkatnya tahun 2016, memberikan keterangan tidak benar membuat laporan polisi demi menguak apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai orang yang tidak menjadi tersangka, akhirnya menjadi tersangka tertuduh terdakwa, terpidana. Kan, kasihan seperti itu, tambahnya. Sementara itu, Susno Duaji menilai tidak dibukanya HP milik Eki merupakan suatu kejanggalan. Hanya penyidik yang bisa menjawab pertanyaan Susno. Pasalnya, HP Eki tidak diperlakukan sama dengan HP Vina yang sudah diekstraksi. Kabarnya, HP Eki juga tidak pernah dilakukan penyitaan oleh penyidik. Susno Duaji menduga tidak dibukanya HP tersebut akan makin membuka borok penegak hukum dalam menangani kasus ini terbuka lebar. Ini termasuk salah satu keanehannya, makanya Kapolri mengatakan Scientific Crime Investigation tidak dimanfaatkan untuk membuka perkara ini dan kalau kita buka-buka lagi berkas itu kan akan semakin malu ya para penegak hukumnya. Mengapa? Ada percakapan yang dijadikan alat bukti, seolah-olah percakapan itu rencana pembunuhan tapi tidak ada bukti SMS-nya itu ngarang. Jadi ada di dalam berkas ngarang dan itu dijadikan alat bukti untuk terpenuhinya satu unsur 340, pembunuhan berencana. Unsur perencanaan itu hanya dibuktikan dengan SMS bolong, SMS bohong-bohongan. Menghayal tidak ada buktinya, tambahnya. Kapolri periksa Ibtu Rudiana secara langsung, buntut kasus Vina Cirebon. Terungkap jika Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah bertemu dan memeriksa secara langsung Ibtu Rudiana buntut kasus Vina Cirebon. Dari pertemuan tersebut, Kapolri akhirnya mencopot Ibtu Rudiana dari jabatan Kapolsek. Kasus kematian Vina Cirebon dan Eki hingga kini memang masih menjadi perdebatan antara pembunuhan atau kecelakaan, meski sudah ada putusan pengadilan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan, Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik, Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana. Sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong, namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabareskrim Komjen Purn Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. 1 minggu yang lalu Pak Kapolri bersama pejabat utama Mabes Polri itu memeriksa langsung,
memanggil saudara Rudiana, kata itu dikutip dari Tiffany News, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Ito Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Ini informasi boleh dipegang, tegas Ito Sumardi. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Setelah itu Rudiana hari kedua diperiksa oleh tim khusus, kata dia. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Rudiana sudah pasti saat ini tidak menjabat lagi sebagai Kapolsek, tandasnya. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan. Dalam aturan kepolisian bahwa setiap anggota yang diduga terkait dengan persoalan hukum maka anggota itu akan dinonaktifkan sementara dari jabatannya, bukan dari status kepolisian, beber Ito. Terkait hal itu, kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengaku tidak bisa berkomentar. Sebab menurut Pitra hal itu berkaitan dengan internal Polri. Terkait internal bukan kapasitas saya menjawab itu, ada Bitkum, kata Pitra Romadoni. Ibtu Rudiana akui Eki dan Vina Cirebon tewas kecelakaan, tanda tangan jadi bukti. Fakta baru kembali terungkap dari kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Ternyata, ayah Eki, Ibtu Rudiana, sempat mengakui jika anaknya dan Vina Cirebon tewas karena kecelakaan bukan pembunuhan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Pengakuan Ibtu Rudiana atas kematian anaknya dan Vina Cirebon adalah karena kecelakaan terbukti dari tanda tangan di rumah sakit. Ya, Ibtu Rudiana ternyata menandatangani berita acara di rumah sakit bahwasannya anaknya, Eki, dan Vina Cirebon tewas karena kecelakaan bukan pembunuhan. Terkuak hal itu sudah diakui oleh Ibtu Rudiana 8 tahun lalu, saat kasus Vina Cirebon baru saja terjadi. Sebagai seorang polisi yang melihat anaknya tewas di sekitar flyover Talun, Ibtu Rudiana ternyata tak menaruh curiga apapun. Seingat Franciscus Marbun, teman Eki, Ibtu Rudiana pada malam kejadian menandatangi berkas bahwa anaknya tewas karena kecelakaan. Sikap Ibtu Rudiana itu bahkan sempat membuat teman-teman Eki kecewa. Padahal sebagai seorang polisi, seharusnya Ibtu Rudiana mengusut terlebih dahulu peristiwa yang dialami oleh anaknya. Yang saya ingat memang pada malam itu jujur kita teman-teman Eki sempat kecewa sama Pak Rudiana. Kenapa kayak bapakan polisi? Kenapa gak coba diusut? Kata Franciscus Marbun dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari YouTube Uya Kuya, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Seingat Franciscus, pada malam itu Ibtu Rudiana langsung mengakui kalau Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Beliau tanda tangan kalau anaknya meninggal karena kecelakaan. Makanya pada malam itu kita tahunya kecelakaan, ujarnya. Menurut Franciscus, malam itu Ibtu Rudiana datang dengan ekspresi wajah yang sangat sedih. Ekspresinya sedih, jedotin kepala juga ke pintu kamar mayat, pas baru datang, kata Franciscus lagi. Saat itu menurut dia, Ibtu Rudiana sama sekali tidak menanyakan apapun kepada teman-teman Eki yang ada di RSUD Gunung Jati. Saya pribadi yang merasa punya helm, gak ngerasa ditanyain, sampai sekarang, ungkapnya. Bahkan hingga acara yasinan 3 harian di rumah Eki, Franciscus Marbun dan teman-temannya masih mempercayai kalau keduanya tewas karena kecelakaan. Hal itu juga diperkuat dengan terlihatnya Ibtu Rudiana menandatangani surat meninggalnya Eki saat berada di rumah sakit. Yang saya tahu dan saya ingat, tapi saya tak bisa meyakinkan ya, pada saat itu beliau tanda tangan kalau anaknya itu meninggal dunia karena kecelakaan, bebernya. Itu tanda tangan di rumah sakit, tambahnya. Namun sekitar setelah 1 mingguan, Franciscus mendapat kabar bahwa ada pelaku pembunuhan yang ditangkap. Pelakunya ditangkepin, sejak kesurupan itu heboh, satu Cirebon kayaknya itu booming, ungkap dia. Ex-Wakapolri Komjen, Purn Ogroseno juga mengaku heran kenapa Ibtu Rudiana di awal kasus tidak curiga dengan kematian anaknya. Padahal sebagai seorang polisi,
Jika dirinya merasa curiga dengan kematian Eki, seharusnya minta jasad anaknya diotopsi. Anaknya tidak diotopsi. Kemudian dia membuat laporan harusnya tanggal 27 tapi baru tanggal 31 Agustus, kata Ogroseno dikutip dari Nusantara TV. Mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji juga meyakini kalau kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Apalagi kata Susno Duaji, laporan soal kecelakaan di Polres Cirebon hingga saat ini masih ada, tidak dicabut. Susno Duaji bahkan membuat sayembara untuk siapapun yang bisa membuktikan kalau kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan. Kalau kecelakaan sudah ada buktinya, kalau pembunuhan tidak jelas, kata Susno. Rudiana potensi jadi tersangka kasus Vina, Bareskrim naikkan status ke penyelidikan. Ibtu Rudiana dan para penyidik, yang menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, pada 2016, berpotensi jadi tersangka. Hal tersebut setelah Bareskrim Polri menaikkan status ke tahap penyelidikan terhadap Ibtu Rudiana DKK dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Cirebon terhadap Ibtu Rudiana telah dinaikkan ke tahap penyelidikan. Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra hari ini. Sementara kuasa hukum Saka Tatal menyebut telah mendapatkan kisi-kisi dari Ordal, bahwa Ibtu Rudiana dan penyidik 2016 yang terlibat bakal berpotensi jadi tersangka. Diketahui pada Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasehat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Sebelumnya, Jutek dan tim melaporkan Rudiana ke Bareskrim Polri pada Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Rudiana sendiri merupakan ayah dari almarhum Eki, sekaligus sosok yang berperan menangkap para terpidana. Jutek bahkan melaporkan Rudiana tidak hanya untuk dugaan kesaksian palsu, tetapi dugaan penyiksaan terhadap para terpidana. Jadi kita tidak hanya melaporkan terkait dugaan keterangan palsu, tetapi kan sebagaimana kita tahu ada isu penganiayaan, penyiksaan, penekanan secara psikis. Nah itu salah satu yang dilaporkan mewakili Hadi Saputra, kita uji gitu loh. Karena kan ada saksi yang melihat, ada bukti-bukti yang kita lampirkan, ujar Jutek di lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Berpotensi jadi tersangka. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana Ces. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi, kemudian Ruli Panggabean dan tim Peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurutnya, meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana Ces akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Kemudian, mereka akan segera menggantikan ketujuh terpidana. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana Ces akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat, PTDH. Tim kuasa hukum Saka Tatal juga meminta agar Rudiana Ces baru dijebloskan ke dalam bui setelah menjadi warga sipil biasa. Kalau Rudiana sudah di PTDH maka dia menjadi sipil biasa,
kedudukannya sama dengan kita, dia akan masuk penjara sipil. Kawan-kawan 7 terpidana sudah siap mempelonco, tambahnya. Yasin berharap kisi-kisi yang disampaikan ini tidak jauh lari dari kenyataan yang sebenarnya. Puluhan polisi sudah diperiksa oleh Bareskrim. Dan insya Allah yang sudah kita tahu siapa namanya akan segera masuk bui, termasuk yang bertato-tato kemarin, termasuk yang ngasih air kencing, itulah yang akan masuk bui. Segera akan jadi tersangka, tambahnya.